Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan Roadmap Capacity Planning atau RCCP. RCCP itu merupakan metode yang digunakan untuk melakukan validasi terhadap MPS, Master Production Schedule yang Anda buat sebelumnya. Baik, caranya mudah ya. Sebenarnya RCCP ini lebih detail daripada Resource Requirement Planning atau RRP. Baik, saya akan menjelaskan tahap demi tahap. Langkah pertama, kita mencari MPS, Master Production Schedule. Ya, singkatnya kita buat tabel seperti ini. Nah, ini tabel yang pertama kita buat. Ceritanya atau kasusnya, kita memproduksi produk ya. Katakanlah ada 3 jenis produk ya. Produk 1, produk 2, dan produk 3. Ya. Kemudian masing-masing produk itu ada jadwal induk produksinya atau MPS-nya. Ya, ternyata di minggu pertama kita jadwalkan untuk membuat produk 180 unit. Kemudian di minggu kedua kita buatkan produk 1 jumlahnya 180 unit. Nah, bagaimana dengan produk 2? Produk 2 kita akan buat di minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian produk ketiga itu akan kita buat di minggu keempat. Nah, ini ceritanya diketahui. Lalu, langkah berikutnya kita tentukan saja, totalkan. Di minggu pertama kita buat produk berapa totalnya yang kita buat. Nah, 180 ya. Di minggu kedua berapa total yang kita buat? 180 ya. Artinya produk 1, produk 2 dan produk 3 di minggu kedua totalin gitu ya. Kemudian di minggu ketiga totalnya 180. Nah, baru di minggu keempat nih ada totalkan. Berarti 34 ditambah 144. Sehingga di minggu keempat, nah kita memproduksi 180. Ya. Kemudian di samping itu, di samping kita mentotalkan per kolom, kita harus mentotalkan per baris. Nah, produk 1 totalnya berapa sih kita buat? Nah, berarti kan 180 tambah 180. Totalnya adalah 360. Produk 2, berapa sih kita buat? Berarti kan 180 ditambah 36. Sehingga dapat totalnya adalah 216. Kemudian produk ketiga, berapa kita buat? Totalnya adalah 144. Berarti kita bisa mentotalkan tuh jumlah produk pertama, produk 1, 2, dan 3 di minggu pertama sampai ke minggu keempat. Ya, Anda totalkan ini 3 ini sehingga dapat Anda memproduksi 720 unit produk. Nah, kemudian kita ingin hitung berapa persentasenya. Ya. Yang pertama itu adalah berapa persen sih produk 1 dari keseluruhan produk yang kita buat. Sederhana, ya. Berarti 360 dibagi 720 dikalikan 100% sehingga kita dapat 50%. Ya. 216 dibagi 720 dikalikan 100% kita dapat 30%. Terakhir 144 dibagi 720 ya dapat di sini 20%. Sehingga kalau misalkan ini kita totalkan semua, kita akan dapat 100%. Nah, mudah ya cara untuk membuat tabel pertama. Berikutnya adalah kita membuat struktur produk seperti ini. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Eh, Sebenarnya kita ingin membuat produk akhir namanya produk A. Ya, makanya produk A ini ada di ujung di sini. Berarti produk akhirnya. Untuk membuat produk A, otomatis kita harus melakukan assembly. Ya, produk A ini akan jadi kalau misalkan produk 1 digabung dengan produk 2 digabung dengan produk 3 di assembling, jadilah produk A. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan produk 1 ini merupakan hasil daripada assembly mechanical assembly A dan electrical assembly B gitu ya. Sehingga jadilah produk 1. Begitu juga dengan produk 2 dan begitu juga dengan produk 3. Nah, ternyata mechanical assembly untuk produk mechanical assembly ini terdiri dari 2 komponen juga, yaitu C dan D.
Begitu juga dengan electrical assembly, terdiri dari komponen E dan F yang digabung menjadi B. Intinya C dan D itu digabung menjadi mechanical assembly, E dan F itu kalau digabung menjadi electrical assembly. Kalau misalkan komponen A dan B digabung, jadilah dia produk 1. Hal yang sama terjadi dengan produk 2 dan produk 3. Nah, kalau sekiranya produk 1, 2, dan 3 digabung, jadilah produk A. Nah, jadi ini tahapan yang kedua. Lalu kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah kita akan menentukan waktu baku. Ya. Nah, waktu itu baku itu bagaimana cara menentukannya? Ya, pakai stopwatch. Misalkan produk 1, berapa sih waktu yang digunakan atau yang diperlukan untuk menyelesaikan produk 1? Nah, pakai stopwatch, ceritanya diperoleh 0,342 jam per unit. Ya. Kemudian produk 2, misalkan diperoleh 0,294 jam per unit. Nah, terakhir waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk 3 itu ternyata 0,210 jam per unit. Nah, ini ceritanya diketahui. Nah, ini adalah tahapan kedua, kita membuat tabel seperti ini, ya. Oke. Nah, untuk langkah berikutnya, bagaimana kita menentukan total jam standarnya, ya. Kita mulai dari mengisi minggu pertama. Untuk mengisi tabel ini, kita harus melihat tabel yang pertama kali kita buat ini. Lihat, di tabel ini kita lihat produk 1 ada di minggu pertama dan ada di minggu kedua. Otomatis kita harus mengisi kolom ini dan ini. Oke? Kenapa? Karena disesuaikan dengan tabel yang pertama. Baik, kita akan mulai menghitung bagaimana untuk mengisi ini. Caranya mudah. Nah, untuk mengisi ini, jam standar yang kita dapat dikalikan berapa unit yang dibuat untuk produk 1 di minggu pertama. Berarti 0,342 kita cek dikalikan 180 unit kan? Ya, sehingga kita taruh hasilnya di sini 0,342 dikali 180 unit itu hasilnya adalah 61,56. Lalu di tabel sebelumnya ini terisi kan? Nah, untuk mengisi ini berarti 0,342 dikali 180 juga. Oke, berarti jawabannya itu adalah 61,56. Berikutnya, ini terisi. Ini adalah kita cek. Jam standar per unitnya 0,294 dikali yang di minggu ketiga nih, 180. Nah, sehingga dapat 52,92. Hal yang sama dilakukan 0,294 untuk minggu keempat, sehingga didapat 10,58. Dan terakhir adalah 0,210 dikali yang posisinya sama 144 nih di sini. Ya, sehingga didapat 20,24. Ya, 30,24. Lalu kita totalkan. Ya, otomatis untuk minggu pertama berapa totalnya? Ya udah 61,56. Untuk minggu kedua berapa totalnya? Sama 61,56. Minggu ketiga 52,92 dan minggu keempat ini kita totalkan sehingga dapat 40,82. Selesai tahapan kedua. Berikutnya adalah kita buat tabel RCCP terakhir nih. Oke. Nah, tabelnya seperti ini. Anda tentukan deskripsinya. Kemudian di bawah deskripsi itu ada jam standar mesin, efisiensi mesin, kebutuhan aktual, kapasitas tersedia, dan kurang atau kelebihan kapasitas. Berarti yang kita tentukan memang kapasitas mesinnya. Terkait dengan capacity of tool atau mesinnya. Baik, tugas kita mengisi minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan totalnya. Jam standar mesin.
itu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui dari tabel sebelumnya. Di minggu pertama, kita harus mengisi ini. Maka kita akan lihat jam standar mesin di minggu pertama itu adalah 61,56. Ya, standar per unit jamnya. Oh, ya udah minggu pertama kita pindahkan seperti ini. Kemudian bagaimana minggu kedua? Kita cek minggu kedua 61,56 juga. Otomatis akan Anda pindahkan ke sini. Minggu ketiga caranya sama dengan mengecek 52,92 sama. Dan minggu keempat caranya juga sama. Kita cek dari sini 40,82. Oke, sama. Nah, lalu baru kita totalkan. 61,56 ditambah 61,56 tambah 52,92 tambah 40,82. Sehingga Anda dapatkan totalnya berapa di sini? Adalah 216,86. Ya, itu tahapan pertama. Tahapan kedua, kita sebenarnya bisa menghitung efisiensi mesin. Efisiensi mesin itu berapa persen sih kondisi mesin itu kita pakai untuk menghasilkan produk yang kita sediakan. Ya, misalkan diketahui ternyata 95%. Jadi artinya 95% dari waktu yang tersedia itu dipakai. Berarti ada selisih hanya 5% dia tidak terpakai. Ini diketahui. Maka saya masukkan di sini 0,95. Ya, kenapa? Karena 95%. Ini juga 0,95. Dapat dari mana? 95 dibagi 100 ya. Ya. Ini juga ceritanya 0,95. Ini case saja ya, case tadi 0,95. Ini dapat 0,95. Dah. Kemudian setelah itu baru kita hitung kebutuhan aktual. Nah, kebutuhan aktualnya dapat dari mana? Nah, untuk mengetahui kebutuhan aktual, otomatis jam standar mesin dibagi dengan efisiensi mesin. Ya, saya ulangi. Jam standar mesin dibagi dengan efisiensi mesin. Sehingga 61,56 dibagi 0,95 didapat angka 64,80. 61,56 dibagi 0,95 didapat angka yang sama. Lakukan hal yang sama untuk minggu ketiga, minggu keempat, dan lakukan hal yang sama untuk totalnya. Ya, jadi kebutuhan aktual terhadap penggunaan mesin itu sekian jam ya per minggunya. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kapasitas tersedia. Kapasitas tersedia itu ya kemampuan standar mesin atau kemampuan standar yang kita miliki. Ya, kemampuan standar yang kita miliki bekerja secara reguler, misalkan start mesin jam 8 pulang jam 5 contoh ya. Ya, ini biasanya diketahui ya. Misalkan saya tuliskan di sini 58,25 kapasitas yang tersedia. Itu arti kok nggak 100 Pak? Ya iya kan kita bekerja siang saja, malamnya tidak bekerja. Otomatis hanya 50%-nya saja gitu. Ini ceritanya ya. Kemudian ini ya sama kapasitas tersedia mesin. Ini juga kapasitas tersedia mesin. Kapasitas tersedia mesin dan ini adalah kapasitas tersedia mesin. Nah, yang penting kita ketahui adalah berapa sih kekurangan dan kelebihan kapasitas. Nah, otomatis ini kan kapasitas tersedianya 58,25 sementara kita membutuhkan mesin itu bekerja 64,8 jam. Ya, eh, otomatis berapa? Ada negatif di sini. Ya, kapasitas tersedia dikurangi dengan kebutuhan aktual, negatif. Sehingga dapatnya adalah negatif 6,55. Ya. Bagaimana dengan minggu kedua? Kapasitas tersedia ini dikurangi dengan kebutuhan aktual. Ini juga negatif. Nah, tetapi di minggu ketiga, kapasitas tersedianya ini dikurangi kebutuhan aktual 55,71. Nah, ini baru positif. Lakukan hal yang sama untuk minggu yang keempat dan totalnya. Jadi, kurang kelebihan kapasiti itu rumusnya adalah kapasitas tersedia dikurangi dengan kebutuhan aktual. Ya. Kemudian untuk menghitung kebutuhan aktual, itu rumusnya adalah jam standar mesin dibagi dengan efisiensi mesin. Gitu ya.
mudahnya. Nah, sehingga kita bisa tahu nih, negatif, negatif, plus, 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 4,72. Ya. Sehingga kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk grafik, maka Anda dengan mudah membuat seperti ini. Ini minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Anda cek dari kebutuhan aktualnya. Ya. Minggu pertama kebutuhan aktualnya 64,8. Minggu kedua 64,8. Minggu ketiga 55,71. Dan minggu keempat 42,97. Dari sini kita bisa melihat bahwa di minggu pertama dan kedua itu kita kurang capacity. Kita perlu penambahan kapasitas. Nah, di sini ada garis oranye. Garis oranye itu angkanya berapa? Angkanya adalah 58,25 ini, angka ini. Yang merupakan total dari kapasitas tersedia. Inilah kapasitas tersedia kita. Berarti di minggu pertama dan minggu kedua kita kurang kapasitas. Kalau kurang kapasitas ya gimana caranya? Apakah bisa lembur, ataukah bisa tambah mesin sebanyak ini, atau bisa tambah tenaga kerja misalkan, atau pakai tenaga kerja borongan. Ya, dari sini kita bisa mantau. Nah, di minggu ketiga dan keempat ya otomatis di situ kita kelebihan. Ya, kita kelebihan. Nah, dari sini kita bisa memantau kapan kita melakukan antisipasi solusi. Kalau ternyata kapasitasnya berlebih, ya. Tetapi kalau misalkan kapan kita melakukan antisipasi kalau misalkan kita kurang kapasitasnya. Artinya di minggu ketiga dan keempat itu kita perlu penambahan kapasitas 2,54. Di minggu ketiga, di minggu keempat kita perlu penambahan kapasitas 15,28 tuh kurang. Ya. Tetapi di minggu pertama dan kedua ini berlebih. Baik ya, inilah yang disebut sebagai Rocade Capacity Planning. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat belajar.